Pemirsa, Anda kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia dan sekarang kita akan memberikan informasi tambahan Robert bagaimana tim gabungan TNI AL dan KNKT ini berhasil menemukan cockpit voice recorder atau CVR Lion Air JT610 yang jatuh di perairan Ujung Karawang, Bekasi. Ya, setelah 6 hari melakukan pencarian, akhirnya cockpit voice recorder Lion Air PKL-KIP ditemukan. CVR ditemukan di perairan Tanjung Karawang dengan peralatan milik Pusat Hidrografi dan Oceanografi TNI Angkatan Laut yang ada di KRI Spika. CVR berada di dalam kedalaman 30 meter, kondisinya sempat sulit diangkat karena tertimbun lumpur. Dan para penyelam dari Dislambair dan Kopaska Koarmada 1 berhasil mengangkat CVR ke permukaan laut. CVR yang telah diangkat para penyelam kemudian diamankan dalam kotak berisi air. Penemuan CVR ini menjadi informasi penting karena sisa waktu sinyal CVR berkedip tinggal 15 hari lagi. Data penting milik Lion Air PKL-KIP ini akan membuka misteri penyebab bagaimana pesawat jatuh di Tanjung Karawang. Ya, memang di dalam berita dikabarkan adalah penemu dari kotak CVR adalah Serda Satria Margono. Tapi ini kan bukanlah kerja satu orang saja. Karena banyak sekali yang kemudian tantangan-tantangan yang menantang maut, ya kan risikonya merenggut nyawa yang harus dihadapi oleh tim dan sudah hadir setidaknya 4 dari petugas dari tim penyelam yang berada dalam kapal yang berhasil mendapatkan CVR adalah yang pertama saya perkenalkan di sini adalah Kapten Laut Teknik Iwan Kurniawan. Selamat pagi Mas Iwan. Terima kasih telah hadir bersama dengan kami. Kemudian ini fotonya sudah viral ya, sudah 2 hari terakhir. Ada Serda Satria Margono. Selamat pagi Mas Satria, terima kasih. Kemudian ada Kelasi Kepala ya, Kelasi Kepala dari Tri Agus. Selamat pagi Mas Tri. Kemudian ada juga Kelasi Kepala dari Debbie Susanto. Selamat pagi Mas Debbie. Selamat pagi Mas. Terima kasih telah hadir. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih ya atas sama kemudian rakyat Indonesia karena penemuan CVR ini akan mengungkap sebenarnya kejadian utuh apa yang terjadi, percakapan yang terjadi pada saat Lion Air JT610 jatuh. Nah, ini sebenarnya bisa diceritakan terlebih dahulu sebenarnya awal proses pencarian itu seperti apa? Mungkin dari Kapten Iwan? Di awal pencarian itu kami dapat perintah untuk mendukung KNKT untuk mencari CVR di Tanjung Karawang. Itu tanggal berapa, Kapten? Wah, tanggalnya kami kira-kira 6 hari yang lalu. 6 hari yang lalu. Dan kami on board dengan KRI Spika dan melaksanakan penyelaman di koordinat yang sudah ditentukan oleh KNKT. Berarti koordinat kalau tidak salah 5 kali 5 meter radius itu ya, yang kemudian difokuskan untuk pencarian. Tapi bagaimana dengan pembagian tugas? Karena kan ada banyak orang sebenarnya. Berapa banyak orang yang terlibat Mas Iwan? Kita terlibat ada 25 penyelam Mas. 25 penyelam? Dari Dislambair dan Sat Kopaska. Oke, kemudian bagaimana pada saat CVR ditemukan, bagaimana pembagian tugasnya ini? Karena ada Mas Dedi, ada Mas juga, Mas Tri, Mas Satria. Kalau kami kebetulan hari ke-6 itu, di penyelaman pertama itu kami 4 menit turun. 4 menit? Iya, 4 menit turun. Jadi di hari sebelumnya kami sudah posisi marking difixkan. Nanti kita besok akan penyelaman 4 orang sekaligus. Kita akan sisir area yang sudah di marking dengan metode circle. Jadi kita 4 menit memang turun sekaligus. Jadi per sektornya sudah dibagi 2 meter jaraknya. Jadi mulai nyari. Itu di hari pertama? Di hari terakhir itu kemarin ya. Di hari terakhir. Dan untuk saat pertama kali menyelam ke bawah, itu apakah sudah mendengar suara ping atau menangkap sinyal ping ini sudah? Waktu hari pertama memang kita sempat mendengar suara ping, cuman begitu hari kedua dan selanjutnya suara ping sudah mulai terhilang. Masih mengedur. Oke, kalau seandainya Mas Satria kan menemukan ya Mas, menemukan dari CVR ya. Bagaimana tuh pada saat menemukan? Karena CVR ini kan tertutup lumpur kalau tidak salah dengan ketebalan 20 cm. Betul ya? Bagaimana ceritanya Mas? Waktu kondisi circle, posisi saya tepat di paling dalam. Jadi pertama LKDB, kedua Kapten Iwan, ketiga Kakak Tri Agus, yang paling dalam ini saya. Paling dekat dengan CVR itu. Waktu kami circle, kok ada benda warna oranye, kami bongkar aja kan. Bongkar ya pas agak ke dalam sana, mungkin jarak 5 meteran ya? 5 meteran ke dalam sana kayak ada kulit oranye langsung ke dalam itu casing, mungkin itu casing dari CVR itu. Kami angkat ya pas ternyata benar CVR. Sulit tidak kemudian mengangkat benda yang tertimbun lumpur sedalam 20 cm? Enggak sulit. Enggak sulit. Itu bisa diangkat sendirian atau bisa mungkin bisa diangkat sendirian. Jadi langsung dari Mas Satria langsung angkat sendirian ke permukaan. Cuma kalau kita ngelihat gini aja mungkin nggak kelihatan, kalau itu CVR nggak kelihatan. Cuma
saya bongkar kok apa orang saya bongkar ternyata ya Itu setelah menyelam berapa lama tuh saat penemuannya? 20 menitan ya? 20 menit. 30 menit. 30 menit. 30 menit. Memang sehari-hari sebelumnya belum disisir lokasi itu atau memang kebetulan sudah disisir berkali-kali tapi memang rezekinya atau gimana? Ya mungkin sudah disisir tuh Bang, kelewat atau ya ini sudah rezekinya kalau sedang. Kelewat rezeki. No, kalau Mas Tri dan juga Mas Devi pada saat diangkat CVR ini pada saat itu sedang menyisir apa Mas? Ya kita kan sedang menjaga ya. saya di sebelahnya Sersan Satria kebetulan. Jadi pada saat Sersan Satria mengangkat CVR itu, Sersan Satria menyerahkan ke saya. Saya ya kita berempat itu alhamdulillah semuanya satu hero. Lega banget ya Mas. Lega, habis itu senang lah. Habis itu CVR itu saya serahkan ke komandan. Iya. Ternyata diteliti sama komandan ini benar CVR. Iya. Langsung kita masukkan ke dalam karung. Ya, saya ingin mendengar cerita bagaimana tantangannya karena kan kemudian juga harus berkutat dengan oksigen yang terbatas, ya kan kemudian Tekanan air? tekanan air juga di sana dan juga arus bawah air, ya kan yang kemudian harus cukup menantang. Bagaimana Mas kondisi-kondisi di bawah laut seperti itu? Ya, silakan Chef aja kalau mau cerita. Oke, Mas Devi Bebas bisa aja. cerita? Kalau kondisi cuaca memang berubah-ubah terus ya, hujan dan gelombang sama ya, cukup tinggi ya. Terus tapi kalau alhamdulillah waktu hari terakhir kita pencarian itu walaupun di atas hujan, kita waktu turun memang ada sedikit kendala. Jadi di pertengahan perjalanan kita turun belum sampai dasar itu air roh bedak susu ini. Betul, visibility terbatas. Berapa panjang visibility pada saat itu? Wah, nggak kelihatan. Nggak kelihatan? Ini segini nggak kelihatan. Oh iya? Segini aja nggak kelihatan? Segini aja nggak kelihatan? Tapi ketika kami mau turun udah sampai dasar kira-kira 2 meter itu baru terang semua. Jadi seolah-olah kita seperti dapat petunjuk ya. Wah, Oh, gitu. ini kok di bawah terang padahal di tengah itu gelap. Padahal biasanya seperti apa? Mungkin kan kalau saya sendiri saya belum pernah menyelam. Itu biasanya untuk menyelam apakah seperti itu atau ini sebuah kejadian yang Unik, anomali kan? iya. Unik. Ya itu sebenarnya kalau kejadian seperti itu wajar karena Wajar. cuaca sama kondisi dalam air kan berubah-ubah terus Iya. karena arus atau visibility itu berubah-ubah terus. Tidak sama antara di dasar, di tengah sama di atas lain-lain. Ada arus dasar, arus tengah, ada arus permukaan itu lain. Betul. Tapi untuk metode pencarian sendiri kan ini dengan sistem sirkular ya tadi? Circle. Circle. Nah, Circle itu jadi bagaimana sih sebenarnya sistemnya circle seperti itu? apa? Jadi sih, ya? kita kan buat tali koordinatnya sudah dibuat Mas. Kita buat apa? Tali spot, tali jalan nih Bang, tali Tali jalan. patok gitu ya, Mas, Iya, tali jalan buat turunnya penyelam. Dan nanti penyelam itu akan membuat tali lagi dia. Iya. Jadi kita bentang sepanjang 8 meter. Nah, kita sudah membagi nih tiap-tiap 2 meter ya berarti ya. Tiap 2 meter orang bentang sini. Jadi kita berempat turun sekaligus, kita bagi per 2 meter satu langsung kita putar. Jadi kalau titiknya sini, tali ke sini, kita putar ke sini Mas. Nah, Iya. putar gitu. Jadi bikin kayak Iya. pagar gitu ya? Iya betul. Pagar. Terus Kita sisir itu lingkaran. dengan alat atau dengan kemudian Kita pakai manual, kita Manual? iya kita Oh, iya? gali, iya kita gali. kita digali pakai Gali tangan. Mas Dik. Wah. Wow. Dengan alat, Pak, dengan alat. Dengan sarung alat. tangan, alat. Sarung Sarung tangan. Tapi kenapa nggak menggunakan alat? Memang lebih mudah kah atau memang kondisinya yang Atau misalnya kayak mengharuskan? metal detector, kan ada metal detector yang biasa kami sering lihat gitu kan di bawah laut. Tapi ini menggunakan tangan. Karena hari pertama ya, penyelam pertama kan kita Mas. Jadi kita turun, jadi kita memang visual dulu. Visual dulu memungkinkan kita menggunakan dengan cara apa? Dengan belum pakai apa? Yang alat-alat canggih. Iya. Kita coba dulu. Rencananya kalau seandainya memang tidak bisa kita akan lapor ke apa? Untuk penyelam berikutnya Iya. kita kan mungkin pakai alat yang lebih canggih. Cuman begitu penyelaman pertama langsung memungkinkan ya alhamdulillah. Lanjutkan lagi ya. Oke, tapi kalau seperti itu sangat memungkinkan bahwa sebenarnya VCR ini tidak terlihat gitu kan. Karena kan iya. ini kan wilayah yang sama, sudah disisir sebenarnya Iya. berkali-kali kan. Kemungkinan. Ya, karena kan tidak jauh dari FDR. Iya. Ya kan, berarti kan kemungkinan besar sudah disisir. Ada Tapi lebih dari kejeliannya ini, lokasi, benar. iya banyak sekali cerita-cerita seru yang saya nantikan. Kita harus jeda sejenak, tetap bersama kami akan segera kembali. Oke, terima kasih. Ya pemirsa, langsung saja kita akan langsung Ya. melanjutkan pembincangan kita bagaimana ini berhasil menemukan CVR. Nah ini kan saat kita dengar berita menemukan CVR ini, pasti kita yang terlintas di benak kita ini